sini saya akan menjelaskan materi tentang polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri dari variabel dan koefisien yang disusun menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan pangkat variabel berupa bilangan bulat atau negatif. Contoh: X sama dengan 5 X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 plus 7X plus 1. Contohnya, fx sama dengan 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 7x plus 1. 5 koefisiennya x pangkat 3, 2 koefisiennya x pangkat 2, 7 koefisiennya x, dan 1 peserta. Karena pangkat peserta adalah 3, maka derajatnya adalah 3. Sini saya akan melanjutkan materi operasi aljabar suku banyak. Langsung yang soal yang pertama diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x pangkat 5 ditambah 3x min x. Contoh soalan pertama adalah fx ditambah gx. Kita sudah ketahui fx nya berapa dan gx nya berapa, maka kita langsung lanjutkan ke bawah, kita turunkan ke bawah tanpa kurung. Dan selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar adalah x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 kurang 5x tambah 3. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangannya adalah fx dikurangi gx sama dengan ini, karena dia pengurangan langsung kasih tanda kurangnya di sini. Kita sama yang seperti yang tadi, cuma dia dikurang tapi tetap urutannya dari yang terbesar dulu. Jadi dia min x pangkat 5 min 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 9x ditambah 3. Lanjut soal yang ketiga adalah fx dikali dengan gx. Kita sudah ketahui semuanya gx dan fx-nya. Jadi kita lanjut untuk penjumlahannya. Yang pertama kita kalikan 3x dikali x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 5, hasilnya x pangkat 8, dan x pangkat 3 dikali dengan 3x pangkat 4, hasilnya 3x pangkat 7. Lanjut x pangkat 3 dikali dengan min 7x, hasilnya min 7x pangkat 4. Karena di sini 3, di sini ada 1, maka pangkatnya jadi 4. Lanjut yang kedua, 2x dikali x pangkat 5, hasilnya
dibagi X hasilnya min 21X. Kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah X pangkat 8 ditambah 3X pangkat 7 ditambah 2X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4 min 14X min 21. Materi yang kedua, persamaan suku banyak. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai A, B, plus C dari persamaan 3X pangkat 2 min 11X ditambah 3. Kita lihat langsung ke penyelesaian. Karena dia 3X pangkat 2, jadi dengan sederhanakan menjadi 3. AB plus C, A buka kurung A X min 2 X min 1 ditambah B X min 1 ditambah C. A X pangkat 2 min X min 2X plus 2 ditambah B X min B plus C. A dalam kurung X pangkat 2 min 3X pangkat 2 plus BX min BC dengan turun dari sini. AX pangkat 2 min 3X 3AX ditambah 2A ditambah BX min B plus C. AX pangkat 2 dikurangi 3AX 3AX ditambah BX ditambah 2A ditambah B plus C. 3X pangkat 2 min 11X ditambah 3 sama dengan AX pangkat 2 ditambah dalam kurung min 3AX ditambah B X ditambah B dikali X ditambah 2A min B plus C. Lanjut di sini A kan kita punya A itu adalah 3, maka A nya 3 masuk ke rumus min 3A plus B sama dengan min 11 itu dapat dari sini, maka min 3A berarti A nya ada 3, min 3 dikali 3 ditambah B sama dengan min 11. Min 3 dikali 3 hasilnya min 9 ditambah B min 11. B sama dengan min 11 karena dia pindah ruas. Min 9 nya ini menjadi plus, jadi B min 11 ditambah 9 hasilnya B min 2. 2A min B ditambah C sama dengan 3. 2A 2A A nya adalah 3, jadi 2 dikali 3 min B. B nya adalah min 2, maka kita masukkan di sini ditambah C sama dengan 3. B ditambah 2 ditambah C sama dengan 3. 8 hasilnya, karena dia ini 3 kurang 3 min 2 hasilnya 6 ditambah 2, maka dia dapat 8. 8 ditambah C dari sini ditambah sama dengan 3. Kita pindah ruas, C sama dengan 3. 8 dipindah ruas menjadi min 8 sama dengan min 5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang menentukan nilai suku banyak. Menentukan nilai suku banyak memiliki dua cara. Yang pertama ada cara substitusi langsung, yang kedua ada cara skema atau pandan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama contoh substitusi langsung. X sama dengan X pangkat 5 min 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 min 10X tambah 3 untuk X sama dengan 1. Maksud untuk X sama dengan 1 adalah tiap bilangan X diganti dengan 1. Seperti P sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 5. Kenapa 1 pangkat 5? Karena tiap bilangan X diganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 5 min 2 1 pangkat 4 pada ini ada X ditambah 3X 1 pangkat 3 tambah 4 1 pangkat 2 min 10 1 tambah 3. Selanjutnya 1 dikurang 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1
ditambah 4 kali 1 min 10 tambah 3 sama dengan 1 dikurang 2 tambah 3 tambah 4 dikurang 10 tambah 3 hasilnya adalah min 1. Yang kedua di sini ada contoh metode skema. A sama dengan P, X sama dengan X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 min 10X tambah 3 untuk 1. Soalnya sama aja tapi di sini menggunakan metode skema. Karena untuk X sama dengan 1, jadi di sini kita tulis X sama dengan 1. 1 karena X ganjangan sama dengan 1 min 2 dari sini 3, 4, 10 sama 3 1 turun. Untuk menentukan nilai ini kita harus kali nilai ini sama ini. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Diulang lagi sampai dengan habis. Jadi min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 3 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6, min 10 ditambah 6 sama dengan min 4, dan terakhir min 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi tinggal ditambah 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Min 1 ini jadi hasilnya. Di sini kita melanjutkan materi yang kemarin, jadi kita masuk ke penentukan hasil dan sisa bagi. Contohnya, PX sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 min X plus 15 oleh 2X plus 3. Jadi 2X plus 3 ini kita sederhanakan dulu. 2X plus 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 0 min 3 karena 3 nya tidak luas. Setelah itu 2X sama dengan
2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, min 3 ditambah 4 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, terakhir min 2 ditambah 6 sama dengan 4. 4 ini sebagai S1. Lanjut lagi ke bawah, kita kerjakan yang P2-nya, X plus 1. X plus 1 karena dia positif, kalau dikeluarin jadi negatif. Jadi X sama dengan min 1. Angka 1 yang di atas ini turun, sama kayak tadi ya pengerjaannya. 1 dikali min 1 sama dengan 1, 2 ditambah min 1 sama dengan 1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1, 1 ditambah min 1 sama dengan 0, 0 dikali min 1, 0, 3 ditambah 0 turun sebagai S2. Setelah semua hasil didapat, kita masukin ke rumus sisa, yaitu P1 dikali S2 ditambah S1. P1 nya itu adalah X min 2, kita tulis di sini X min 2 dikali S2, sisa 2, sisa 2 nya itu adalah 3, dan ditambah S1 sama dengan 4. Jadi X min 2, 3 ditambah 4, X dikali 3 sama dengan 3X, min 2 dikali 3 sama dengan min 6, angka 4 nya turun ke bawah. Setelah itu 3X nya turun ke bawah, min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Jadi inilah hasilnya. Ini kita akan masuk ke teorema faktor. Contohnya adalah tentukan faktor dari 2X pangkat 3 min 11X pangkat 2 plus 17X min 6. Jadi kita cobain 1, 2, 3, atau 4. Tapi X nya itu kita pilih dari angka ini, yang hasilnya itu masukkan 0. Jadi kita coba dulu X sama dengan 2. Jadi kita masukin nilai di sini 2, min 11, 17, dan min 6. Angka 2 turun ke bawah, 2 dikali 2 sama dengan 4, min 11 ditambah 4 sama dengan min 7, min 7 dikali 2 sama dengan min 14, 17 ditambah min 14 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Apabila hasilnya 0, maka terdapat kita katakan sebagai teorema faktor. Karena kalau misalkan dia masih ada sisa, kayak hasilnya itu 1, 2, atau 3, kita tidak dapat mengatakan itu teorema faktor. Tapi